Jadi beberapa deteksi caranya tahu apakah betina siap menerima jantan ini kan ada macam-macam Mas. Jadi salah satunya dari perilaku. Jadi mereka kalau lagi birahi si betina mengeluarkan suara-suara unik yang pasti nggak akan didengar kalau lagi hari-hari biasa begini. Iya. Jadi ya dia ada suara-suara yang seperti suara kambing lah ya, bleating begitu. Iya. Panda tapi suara kambing, bingung. Jadi Suaranya mirip. meong-meong gitu. Be. Oh. Gimana sih suaranya lebih seperti gitu-gitu. Oh, Maksudnya, Gimana dong? Panda itu seperti yang ada di Kanada, negara Kanada. Yaitu karena COVID ini seluruh dunia terjadi pandemik, itu sampai susah untuk dapatin bambu. Mungkin ya. Akhirnya kirim kembali ke China. Dipulangkan. Nah, mungkin juga orang merasakan di Taman Safari Indonesia begitu juga. Kan kita Tapi- banyak bambu runcing dulu. Nah, itu. Nggak cocok ya Pak? Itu bukan buat makan panda, bambu runcing. Ya, Hello. Kita nggak tahu. Atau bambu gila. Bambu gila yang dimainin tuh jadi gila dia. Dia nggak suka. Oh, nggak suka. Ya. Kita ya, yang makan kita kan. Yeay, balik lagi di sini. Balik manis. Suka memang enak di sini dulu. Selamat datang di rumahku ya. Oh ya, rumah kamu ya ini ya. Iya. Ini ayah dan ibumu ya. Ini ponakan. Oh, ponakan. Sama ya tetangganya ponakan. Tetangganya. Baik Ru, tadi sempat kita mau tanya ke Pak Jensen Ya. bahwa Ada satu Ada- hal yang membuat penasaran banyak orang nih. kalau pengen ke Taman Safari, bedanya apa sih Pak Jensen ketika sebelum pandemi dan setelah pandemi? Apakah memang harus ada surat keterangan sehat dulu, rapid test, atau memang ya udah main ke sini atau pesan tiket dulu seperti apa Pak Jensen Baik. setelah ini? Pertama-tama memang tidak perlu surat-surat kesehatan dan sebagainya lain. Karena kita sudah ikutkan protokol daripada keamanan. Oke. Sudah kita diuji dari pertama dari itu Kapolda sendiri dari Jawa Barat itu Pak Rudi sendiri yang untuk adakan pemeriksaan karena dikatakan polisi itu nomor satu dulu untuk bagaimana keamanan. Nah kedua itu dari tim dari Ibu Bupati Bogor itu mengerti tim kesehatan semuanya dengan aparat-aparat semuanya datang dan bagaimana melihat caranya dan untuk perundingan semuanya. Dan ketiga kita juga akhirnya sampai juga tim daripada Gubernur Jawa Barat terus mendikilkan bahwa ini dibuka dengan aman. Nah, lalu juga daripada tim ahli daripada Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup juga mengirim satu tim lagi. Jadi betul-betul kita dapat sertifikat sudah semuanya dan di rapid test kepada staf-staf karyawan kita yang bagian depan itu semua dites dan semuanya 100% negatif. Aman ya Pak? Aman. Nah, kenapa juga itu kita dukung juga tadi kita alam lingkungannya juga semuanya. Jadi kita begitu datang kita memang seperti biasanya kita akan di temperatur diperiksa, lalu kita juga ada lihat masker semuanya harusan ya 3M itu ya jarak semuanya, mobilnya roda semuanya disemprot semuanya. Nah itulah ini cara-caranya. Bahkan juga kita bisa online berikan tiket. Kalau tidak online kita juga pakai pelayanan kita lakukan mungkin pakai card itu pelayanan sudah diatur semuanya. Oke. Jadi itu Berarti Oke. memang prosedurnya gak ribet ya Pak sebenarnya? Tidak itu. lebih cepat, Gampang, ya. Bro. Gampang Iya. karena kita sudah siapkan dan udah beberapa simulasi berkali-kali dan kita juga siapkan. Nah, bagaimana untuk lebih aman lagi? Yaitu karena daripada kita datang sini itu yang boleh diizinkan tuh sekarang yang pakai kendaraan. Oh, Ya, kendaraan. atau yang bermotor. Nah, kita siapkan juga motor bisa kendaraan. Nah, kalau kendaraan kan masing-masing kendaraan masing-masing keluarga gitu Ya. kan lebih aman. Ya, ya. Jadi itu lebih enak Jadi sekali. sebenarnya cenderung lebih aman ya Food ya Lebih ke Taman aman, Safari ini jalan-jalan. Mungkin ya. nanti kayaknya tadi kita diundang spesial untuk bisa memberi makan karnivora secara langsung. Maksudnya apa ya? Ya, langsung format baru bahwa Oke. misalkan di dalam kandang, Oke. kita langsung open aja, Oke. lebih dekat dengan ya, satwa. lebih dekat gitu. ya. Iya. Oke, bisa jadi. Kamu aja ya. Kan siapa tahu kita menyumbang Oke, sedikit oke. Chicken nugget yang ada di rumah mungkin ya. di daging Tapi kita. perlu saya kita jelaskan, memang pada saat ini kita interaksi dengan satwa kita putuskan dulu, kita stopkan dulu sementara, Stop. supaya kita ini mencegah baik daripada para pengunjungnya, baik pun Sama daripada satwanya juga. Jadi ada Melindungi kedistan. satwanya juga ya Pak ya Sama-sama sebenarnya. ya, kita ini kan Juga. semuanya. Jadi kita ada jarak bisa lihat dari jauh, tapi lebih aman karena juga satwa-satwa ini memang sudah
lama tidak didatangin pengunjung. Iya. Begitu pengunjung datang, mereka juga hampir 4 bulan tuh bingung juga lihat tuh, wah, Oh, lihat tuh, oke. saling-saling. Tapi satwa itu merasakan kok saya bebas, mana pengunjungnya dikurungin di di penjara. Iya, iya, Mereka kerajaan yang bebas ini saya. Free gitu ya. Merasa kayak liburan ya Pak. Nah inilah juga dari dunia mencatatkan dari record itu. Jadi kalau wisata ke tempat kebun binatang atau khususnya ke taman safari seperti Indonesia ini, memang alamnya terbuka. Ya. Tapi disarankan lebih aman, lebih yang terbuka bagus karena bukan Betul. lagi di gedung atau sehingga kita juga kalau yang ada pertunjukan yang di gedung, ya dalam gedung apa tertutup, kita tidak akan. Jadi wahana Ya. apa aja nih Pak yang dibuka nih Yang oleh dibuka Taman ya, Safari ini? seperti daripada bagaimana presentasi burung terbang. Jadi di sky semuanya. Nah itu terbuka. Bagaimana juga daripada kita melihatkan acara-acara seperti cowboy show. Karena cowboy show ini lain daripada terbuka juga pakai kuda dan juga pakai satwa ternak. Bagaimana budaya yaitu di Amerika dengan bagaimana kebudayaannya mereka dengan bandit-bandit waktu zaman-zaman dulu. Nah inilah Oke, yang oke. bagaimana penjahat ditangkap polisi, lalu bagaimana mereka itu lalu mereka mencuri ternak, sapi, apa semua. Ini kita semua ada bikin skenario-skenario yang menarik sekali. Tapi ada beberapa memang yang ditutup ya Pak Ya. selama pandemi ini. Betul, Ya. itu yang seperti Wahana apa aja Pak? ya itu seperti yang tutup itu teater kita tutupkan dulu. Nah, teater seperti yang terbuka roller coaster apa itu kita tutup dulu semuanya. Ya, yang lain kita sudah terbuka. Tapi pandanya warnanya nggak luntur kan Pak setelah 4 bulan nggak dikunjungi ini? Betul. Takutnya nggak dikunjungi stres dia luntur Pak. Jadi putih semua. Kayaknya malah dia liburan deh apa ya selama berapa bulan ya kan? Iya, karena nggak kerja kan. Iya, nggak kerja kan. Mereka juga harus acting Iya. makan gitu. Jadi sekarang persiapan new normal mereka udah bersolek ya. Ya. Jadi udah dicat ulang itu yang Udah tadi luntur-luntur make up ya. lagi. Udah make up lagi kan. Tapi kalau ketemu untuk orang. perawatan kesehatan sendiri gimana nih Pak Nah, untuk baik ini hewan? satu cerita yang Ya. baik sekali. Cerita itu kenapa tadi panda itu lebih baik warna semuanya. Memang waktu kita sudah kita sebelum bangun itu tim ahli dari panda dari Tiongkok sudah datang. Oh, memeriksa. langsung dari Tiongkok? Sudah datang melihat sampai Impor ya? 3 kali. Diadakan 3 kali untuk melihatnya. Dan setelah jadi juga datang. Nah itu waktu momentum itu waktu carikan menanyakan airnya. Kita tanyakan ini air dari kita seperti air minum tuh yang dari diperoleh dari pabrik seperti aqua dan semuanya. Malah tidak. Lebih enak dia mau alam nature. Alami. Karena dilihat itu air burning diceritakan sudah dibawa ke lab itu lebih baik. Sehingga mereka juga dipakaikan lebih kerannya bukan pakai keran langsung pakai alam yang hasil ini. Oh. Berarti Luar biasa burung ini ya. bersih, Sampai fresh. dicek lab Ya. loh buat panda. Berarti Kamu airnya minumnya? bukan air kemasan itu. Ya, Bukan. tidak. Makanya air badannya bersih terus semuanya dia. Aku air hujan dulu ya, tandon air itu loh biasanya kalau minum. Itu aja kalau musim. Kalau enggak ya harap-harap dari. Tapi panda aja minum dicek lab loh. Luar biasa. Kalau kamu minum udah bersahabat dengan E. coli ya? Oh, udah. Udah. Itu teman baik saya. Kalau dikasih air mineral, aku biasanya malah ini mabuk. Sakit perut. Kebalik. Kampungan lagi. Tapi ekoliknya terbatas kalau terlalu banyak ya juga. Iya. Oh iya. Mules saya, Pak. Tapi ada cerita menarik nggak Pak selama 4 bulan ini kan pengunjung nggak melihat nih. Mungkin ada hewan yang stres atau ada perlakuan khusus misalnya, wah ini kok hewannya malah stres nih nggak dikunjungin orang atau justru dikasih vitamin yang lebih gitu, ada nggak Pak? Atau mereka mungkin jadi langganan Netflix gitu ya di rumah. Ya, ya, betul. Ini ada satu cerita baik karena juga memang ada banyak juga di sosmed keluarkan panda itu seperti yang ada di Kanada, negara Kanada, yaitu karena COVID ini seluruh dunia terjadi pandemik itu sampai susah untuk dapatin bambu, Oh. mungkin ya. Akhirnya kirim kembali ke China, dipulangkan. Nah, Oh, mungkin juga orang merasakan di Taman Safari Indonesia begitu juga. Kan kita Tapi- banyak bambu runcing dulu. Pak. Nah itu. Nggak cocok ya Pak? Itu bukan buat makan panda bambu runcing. Ya, Hello. Kita nggak tahu. Atau bambu gila. Bambu gila yang dimainin tuh jadi gila dia. Dia nggak suka. Oh, nggak kayaknya. suka. Kita ya, yang makan kita kali. Satu cerita yang baik sekali dan pertanyaan memang sebelum datang Taman Safari Indonesia Panda-Panda ini kita juga sudah pilih ketinggiannya sama seperti alamnya seperti di Wolong itu Panda Base yang di Sichuan di China. Itu satu. Jadi tempat tinggi 1.500 sampai ke 2.000 ke atas. Nah, ini persis tempatnya kita. Kedua juga
karena panda itu makannya hanya bambu. Hanya Tidak bambu makan, ya? ya Oke. bambu. Nah itulah mereka makan daunnya, batangnya, bahkan sampai rebungnya. Rebung. Nah ini ya, tentu bambu itu adalah daripada kuncinya untuk pemeliharaan Berarti apa. mereka kalau tusuk gigi itu dimakan juga ya Pak? Kan dari bambu itu Pak. Iya. Pas Betul. gini-gini ditelan. Betul. Iya tapi Tapi lucu kalau dia bambu itu dia kulitnya dia makan disobek kulitnya. Oh, disobek. Di dalam ya mereka makannya. Gak dikasih Dan- bumbu, gak direbus itu Pak? Tidak, Pak, Langsung dia? langsung. Dan bambunya itu emangnya impor atau- kamu pakai santan rebung Kan aku doyannya kalau harus ada rempahnya. harus ada rempahnya. Nah, tadi katakan juga bambunya kita tidak import Jadi impor? karena Oke. kita tanam sendiri. Oh, Iya. Begitulah kita ada ladang taman bambu sini 8 hektar. Jadi itulah satu menunjang pada kita bahwa panda itu tidak terganggu Oh. daripada COVID ini semuanya. Iya, iya, iya. Pakannya apa semuanya kita sudah ada ladang sendiri Iya. sehingga kita isuan. Nah itu aman sekali. Tapi kan kalau misalnya COVID ini kan kita selalu diberikan saran untuk physical distancing gitu kan Iya. ya. Gimana kalau satwa Pak? Disuruh social distancing atau physical distancing juga nggak? Ya, mereka kita justru kita bikin ada grup mereka semuanya. Memang kita ada Oke. kalau sama manusianya kita ada distancing. Tapi kalau antara satwa kita tidak. Tapi Oke. kita pakai grup. Jadi misalkan satu grup ini dengan grup A, grup B itu ada lain-lain. Mereka itu biasanya kalau seperti singa itu satu grup. Satu grup itu ada kayak seperti manusia, ada bapak, ada ibu, ada suami, ada istri, ada tante, ada ponakan, ada anak. Itu bisa satu keluarga. Kayak kerja kelompok ya. Yes. Iya, jadi di sini masa social distancing, nanti makin jauh Ru. Kalau hewan juga social distancing, pada ngumpet nanti. Nanti di kandang ada yang silang-silang gitu. Ada yang sila-sila. Nggak boleh duduk di sini ya. Iya, nggak boleh jejer gitu. Tapi ketika masa pandemi ini dan COVID-19 ini mulai merebak ketika 4 bulan terakhir ini Pak, dan pengunjung kan tidak ada itu. Iya. Kalau pegawainya sendiri di Taman Safari ini gimana Pak? Baik, itulah kita pegawai itu ada 1.000-an orang biasanya. Tapi dengan ada pandemi ini, kita itu pegawai yang inti mungkin antara 700-an. Yang lain itu kita merumahkan. Rumahkan dulu. Merumahkan. Seperti yang dirumahkan ya, yang lain-lain seperti yang tidak, yang bagian promotion apa semuanya, atau juga guide itu promotion, atau juga yang bangunan-bangunan. Nah itu sampai ratusan orang. Nah itu kita rumahkan karena tidak ada bangunan semuanya lagi. Jadi Nah, tapi yang lain tetap ada dan ini dibagi 2 grup. Yaitu satu grup 400-an, kayak seperti hari 400-an, besok 400-an itu saling menggantikan mengisi semuanya. berarti kalau pegawai kan dirumahkan Ru. Ya. Kalau hewannya kan dihutankan. Di hutan kan. Dibolehkan ke hutan. Tapi Jadi hewan-hewannya dihutankan memang selama benar itu ya. Bu. Tadi protokol di Ya. sini tuh memang agak ketat. Maksudnya kita pas masuk kan mobilnya Ya, kamu disemprot. ngerasain ya. Disemprot. Aku pikir mau dicuci gitu tadi. Wah, ada fasilitas cuci gratis Iya. nih. Taunya Katanya disinfektan, iya. Terus mau naik bus, setiap orang turun juga disemprot. Iya. Terus tadi aku yang merasa spesial sebagai perempuan ya, pintu aku dibukain. Oh, dibukain. Iya. Kok aku malah suruh buka sendiri ya? Ini agak- Spesial banget kan? Karena mereka tahu ya, oh ini penduduk sini nih. Iya, jadi udah buka sendiri aja lah gitu kan. Baik, Pak Jensen, ini untuk karena kita durasinya seperti segmen 2 sudah mulai menyepi nih. Ada hal yang bisa disampaikan kepada Sobat Antara nih Pak Jensen. Gimana Pak Jensen untuk meyakinkan bahwa aman nggak sih Pak Jensen ketika masyarakat ini Mau mau berwisata berkunjung di Taman Safari. Safari ini atau ada apa yang harus dipersiapkan itu Ya. bisa disampaikan ke Sobat Antara Pak Baik. Jensen. Memang kalau yang seperti kalau COVID ini satu virus yang sekarang kita lihatkan, memang itu adalah yang penyebarannya itu kita harus jaga distancing. Jangan ada berkumpul, yang itu semua tertutup, ya itu semuanya atau pakai AC sekarang. Nah itu kan sini kan. Nah berlawanan semua daripada tertutup, berkumpul atau pakai AC. Di sini sudah udaranya sudah cukup dingin. Jadi sudah di rata-rata di 18-20 derajat ini kan. Ini aku aja sampai kedinginan loh. Ya. Kamu emang orangnya dingin. Ntar aku angetin lah. Bentar lagi salju kayaknya kan panda-panda gitu. Aku lama-lama di sini bisa jadi bahasa Mandarin. Aku takut kamu kemasukan panda mana. Jadi lancar bahasa Tiongkok. Jadi memang protokolnya sudah aman ya, Ya. Pak Jensen. Ya di betul. ini. Kalau kita ada apa-apa karena manusianya ada yang hewan, ya kiper kita kena dulu. Tetapi justru kiper kita memang sebelum terjadi pandemik ini, COVID ini kita juga sudah menjalankan daripada kesejahteraan satwa di
Taman Safari Indonesia melalukan daripada kita punya aturan-aturan di dunia. Jadi kita seperti pengunjung kiper itu kalau mau kerja mesti tukar pakaian. Dia harus juga pakai masker, harus juga cuci tangan, kakinya harus juga pakai sepatu boot, harus di dip, foot dip namanya. Jadi kakinya harus dicelupkan disinfektan. Nah itu sudah kita lakukan. Jadi memang satwa sama kiper aja segini, apalagi sekarang ke kita. Maka tadi si Mbak ini dibukakan pintunya supaya tidak pegang Saya pintu ngerasa spesial banget loh Pak. Jadi itu nilai tambahnya kalau mau ke Taman Safari. Bukan dianggap satwa ya. Oh, aduh. Saya udah GR loh. Iya. Saya udah GR dianggap satwa. Enggak taunya enggak. Baik Pak Jensen, terima kasih sudah Berbincang-bincang, dengan kita di iya. cerita dari selatan. Seger banget ya? Ya seger banget karena Duh, kali ini outdoor, nanti Luar mungkin biasa nih. kita bisa podcast di dalam kandangnya kali. Waduh. Di dalam kandang karnivora. Dengan dilumuri darah. Baik Pak Aduh. Jason, terima kasih atas waktunya bersama kami di Cerita dari Selatan. Bersama saya Afud dan juga Drusela di hati. Nanti kita ketemu lagi dengan cerita-cerita seru seputar Taman Safari. Pasti ada cerita-cerita unik ya. Oke, aku ini dah. Dadah. Panda ngomong dong. Kunjungi aku. Iya. Ini biar di sini deh. Yeay. Hey, Balik maning. Oh enggak. kita masih di Taman Safari. Kamu ini kita nggak balik kemana-mana dulu. Dan masih bersama saya Afud dan juga. Drusela di hati dan Afud Pilami. Kok bilang? Tapi memang saya berkantong sih. Saya juga berkantong. Nah, kali ini kita akan Yes. bertemu dengan dokter hewan. Yang mungkin berarti dulu Oke. dulu merawat saya. Iya. Udah aku duluin, Bro. Iya, iya. Udah aku duluin. Baru aku Udah ini. aku duluin. Ini dokter hewan. Pasti Oke. kamu mau bully Kan, aku kan sama-sama mamalia. Iya kan? Saya Sebenarnya juga merawat lu bisa. untung putrimu bukan Lia ya. Kalau kan kamu Mama Lia namanya. Asem. Baik, kita Yes. kali ini di segmen 3 bertemu dengan Dokter Dita. Halo Dokter Halo, Dita. Dok. Halo Mas Af dan Mbak Dru. Waduh. Nah, ini kali ini kita disapa dengan benar. Iya. Baik, kita Dokter Dita, kita tadi sudah ngobrol sama Pak Jensen mengenai berbagai perkembangan Taman Safari ketika pandemi. Cuman kita pengen tahu ya lebih detail gimana sih perilaku hewan sendiri atau penanganan hewan ketika pandemi di Taman Safari sendiri, apakah Ada yang berbeda nggak? atau memang ya udah memang sudah ada protap yang dijalankan gitu. Kalau dari protapnya sebetulnya sebelum pandemi juga memang kita sudah ada ya protokol bekerja dengan satwa gitu. Jadi ada persyaratan-persyaratan dasar lah. Nah, cuman selama pandemi mungkin tambahannya sekarang wajib menggunakan masker. Gitu. Tadinya memang kami wajib, tapi mungkin lebih ke jenis-jenis yang seperti primata gitu-gitu. Tapi kan seperti kita tahu COVID-19 juga mungkin bisa kena ke Ada satwa potensi yang ya. ada potensi ke satwa yang lain. Jadi sekarang wajib untuk menggunakan masker di semua perawat satwa. Oh, aku kira pandanya wajib menggunakan masker. Susah. Itu Susah ya. kalau hewan Jumbo. pakai masker dimakan nanti. Tapi pandanya sekarang udah sering tidur loh, jadi Oh, iya. matanya nggak hitam. Oh iya, matanya nggak hitam ya. Tapi Dok, pernah ada cerita lucu nggak Dok? Mungkin ketika Ya. selama pandemi ini kosong pengunjung itu ada hewan yang ternyata dia keluar sifat alaminya lebih Lebih nature loncat-loncat gitu. gitu ya. Atau bete karena dia nggak bisa shopping keluar. Kayak Itu- gue. Itu perilakumu. Dok. Ya mungkin karena kalau selama pandemi kan kami sempat tutup beberapa bulan. Nah itu kan memang mereka sama sekali benar-benar ngerasa alamnya sepi gitu. Jadi lebih punya space yang luas buat lari-lari atau apa. Mungkin kalau pas lama banyak pengunjung kan mereka lumayan fokus juga tuh ke pengunjung kalau oke. mereka bawa snack-snack gitu kan ya. Cuman ya paling ya lucu-lucu lebih. Mereka lebih seperti banyak beraktivitas gitu. Oh, oke. Iya. Kalau ini Dok, kita dengar tadi ada informasi bahwa selama pandemi itu ternyata secara waktu yang bersamaan itu waktu musimnya kawin panda. Bener nggak sih Dok? Nah, dan ternyata ada perilaku khusus ketika panda itu memang tidak mudah untuk dikembangbiakan, dan karena memang ini cukup classified dan agak rahasia ya ketika maksudnya prosesnya ini, dan ternyata ketika masa pandemi ini juga kebetulan tidak boleh ada penonton. Jadi mungkin boleh dibagi Dok kepada Sobat Antara ini bahwa bagaimana Ceritanya. penanganan ceritanya ketika mengawinkan panda ini, tadi namanya siapa ini?
Ucun dan Cai Tao. Oh, Cai Tao dan Ucun dicinta. Pulang tiba. Gimana dok ceritanya? Jadi memang betul memang selama kemarin pandemi awal itu memang bertepatan dengan musim kawinnya mereka. Musim kawin mereka kebetulan sama dengan di Tiongkok, jadi sekitar bulan Maret, April, Mei gitu ya. Jadi kami ya cerita lucunya, nggak lucu sih, tapi apa yang kita lakukan sih sama, tetap observasi dari tingkah laku, karena memang kita tahu reproduksi panda kan sulit. Jadi mereka hanya birahi 1 tahun 1 kali. Walah. Bayangin nggak, Bro? Nggak usah pikiran aneh. Enggak. Ini saintifik. Oke. Kemudian dari 1 kali itu juga periodenya kan terbatas sekali, hanya kira-kira 10 hari. Dari 10 hari ini masa suburnya betina untuk dibuahi dari jantan juga hanya sebentar. Hanya beberapa jam saja gitu. Berarti pada betina itu nggak menstruasi ya? Itu manusia. Oh, kan mamalia sama. Iya. Iya sebenarnya istilahnya sama, tapi Sama mereka loh. itu monoestrus, jadi 1 tahun hanya 1 kali. 1 tahun sekali. Oke. Tapi jadi kawin nggak kemarin? Belum. Ternyata nggak cuman manusia aja yang hajatannya ditunda nikahannya. Ternyata panda juga ya. Panda juga. Berdampak ya ampun. Karena ketika panda itu lagi musim kawin, kebetulan lagi pandemi juga. Pandemi juga. Pandemi. Oh. Bukan pandemi Maksudnya cuy. jadi harus ditahan gitu Iya, loh. harus ditahan. Kasian ya. Kasian nggak jadi akad. Udah sekali setahun. Iya. Terus ditunda lagi. Aduh. Luar biasa. Undangan udah disebar, catering udah dibayar nggak? Tapi Kok ketika curhat sih gue? tapi kamu jadi kawin, Bro. Kawin silang kan. Setek. Tapi ketika prosesnya itu apakah memang susah atau memang ya udah dibiarin alami terus nanti ditanganin lagi gitu? Jadi beberapa deteksi caranya tahu apakah betina siap menerima jantan ini kan ada macam-macam Mas. Jadi salah satunya dari perilaku. Jadi mereka kalau lagi birahi si betina mengeluarkan suara-suara unik yang pasti nggak akan didengar kalau lagi hari-hari biasa begini. Iya. Jadi ya dia ada suara-suara yang seperti suara kambing lah ya, bleating begitu. Iya. Panda, tapi suara kambing gue bingung. Jadi Suaranya mirip. meong-meong gitu. Be. Oh. Gimana sih suaranya lebih seperti gitu-gitu. Oh, Maksudnya, Gimana dong? Enggak. Karena dokter udah bersahabat sama panda dan dia udah berapa kali ke Tiongkok ya, Dok? ya Ya, udah. Aku pikir dokter kan sering berinteraksi jadi tahu. Iya. Iya tadi. Iya. Kalau kamu Ternyata gimana, jadi Dok? dokter hewan tuh gitu ya. Iya. Enggak gampang kan. Oke. Nggak Jadi gampang. ternyata ada satu momen spesial yang ya terlewati gitu ya gara-gara pandemi. Pada Musim suara hajatannya panda, bener kan? Harusnya kan dia hajatan ya nikahan ya. kasihan WO-nya ya. Iya, WO-nya udah bayar catering Foto gitu kan. pre-wedding Iya, tapi. udah foto pre-wed. Kalau panda foto pre-wedding hitam putih enggak ya? Atau berwarna nanti konsepnya. Ini kan ada foto keluarga di. Tapi khusus di Taman Safari sendiri ini, Dok. Ada hewan yang stres nggak, Dok, ketika masa pandemi ini? Ketika justru berapa tidak bulan ada. kemarin itu? enggak sih. Nggak ada ya? Oke. Kamu kali yang stres. Ya sih, aku stres banget tuh. Nggak ketemu mereka ini. Tapi kamu terpisah ya sama keluarga kamu ya? Iya. Iya. Tapi keluargaku aman kok. Tapi kamu udah di kandang. Udah. Nanti keluargaku ngamuk ke sini datang. Kalau Dokter Dita khusus menangani hewan apa nih di sini? Kalau di sini itu tadi herbivora. Herbivora. Iya, kayak herbivora Afrika sih ya, lebih banyaknya kayak jerapah, badak gitu. Terus kemudian reptil. Ya mirip lah ya nanganin dia. Ini jenis mamalia juga bukan? Oh, Reptil berkantong. Buaya darat Primata. berkantong. Buaya darat berkantong. Primata. Dokter aja tahu. Iya. Berarti memang ada khusus ya, Dok, yang ditanganin di Taman Safari. Tapi sejauh ini nggak ada kasus apapun terkait COVID. Kan kemarin banyak ya ada beberapa berita binatang ini dia positif. Itu kalau di sini ada kasus-kasus seperti itu atau memang semua sangat steril dan dijaga supaya tidak tertular COVID? ya kalau sebelum seperti yang tadi disampaikan kan sebelum COVID juga SOP kami terhadap semua satwa yang dirawat di sini kan sudah
mengedepankan sanitasi hygiene dan kemudian kesehatan dari perawat satuannya juga gitu ya untuk mencegah hal-hal penyakit zoonosis gitu. Jadi selama COVID juga kami nggak ada sih kasus-kasus. Tapi ada yang tesnya gitu nggak sih dok? Kayak mungkin kalau di manusia kan ada rapid test atau Swab. swab atau ada Kalau di hewan gimana? ciri-ciri yang memang harus diwaspadai. Kalau ciri-cirinya sih mirip ya katanya, jadi tetap penyerang saluran pernafasan, tapi kalau untuk rapid testnya di hewan belum ada sampai sekarang. Jadi kalau kita mau tes kita harus bawa ke lab. Tapi sebenarnya bisa nggak sih dok COVID ini ada potensi atau ditemukan kasus yang di hewan itu? Menurut dokter sebenarnya bisa nggak? Mungkin sih ya, karena dia kan kalau dari ini agak ilmiah sedikit, kalau dari sisi virusnya kan dia memang RNA virus yang gampang bermutasi, jadi ya mungkin saja kalau dia bermutasi jadi bisa menginfeksi ke hewan tertentu. Dan ini juga satu hal yang baru yang tidak menampik, memang mungkin ada hal-hal yang baru lagi ke depannya dari pengembangan COVID ini sendiri. Iya, Makanya banyak Terutama perkembangan baru. mungkin kayak jenis-jenis primata gitu ya yang agak kekerabatannya dengan manusia kan. Mirip-mirip ya Iya, dengan dekat. dia. Aku bukan primata bro, aku prikaki. Prikaki sama pribumi. Priai gue kira. Ada informasi kesehatan gak yang bisa dibagikan ke Sobat Antara biar ketika dia berkunjung ke Taman Safari ini tidak tertular dan tidak menulari hewan sendiri dan tetap menjaga protokol-protokol gini? Ya mungkin selalu wajib pakai masker, rajin cuci tangan, tidak meludah sembarangan seperti itu. Oh Jadi itu sangat protokol. berpengaruh juga ya terhadap kesehatan hewannya pastinya dok ya. Ya. Iya, nanti takutnya kan nular atau tukang kredit ke sini. Alah, Apa bukannya ya? baik, Dokter Dita, Terima kasih banyak sudah bergabung sama kami. Iya, Drew dan Alfud Pilami. kamu apa? Drew. Nggak ada. Dia. Terima kasih dok sudah bergabung di Cerita dari Selatan dan mungkin kita Yes. nanti bisa bergabung di podcast selanjutnya mungkin di kandang apa kita ya. Dan Sobat Antara, demikianlah podcast Cerita dari Selatan yang kita hadir kali ini di tempat terbuka. Taman Dan Safari Indonesia. Kami lebih terbuka bersama ini duo panda Dua panda. dan Pandu dan Pandi ya. Teman-teman yang mau berkunjung di Taman Safari Indonesia khususnya yang berada di Bogor dan ternyata aman dan silakan berkunjung karena kini tempatnya terbuka dan kita ingatkan tetap menggunakan masker dan protokol kesehatan tetap dipatuhi dan tetap simak berita di Antara News dan berita baik di podcast Antara yang lain dan sampai jumpa di Cerita dari Selatan selanjutnya. Dadah. Terima kasih Dokter Dita. Copot nanti Dia mau kuping. ikut podcast. Oh, mau ikut podcast. Halo.